Mulai aja. Eh, Iya, mari. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin al-muntajabin. Amma ba'd. Em, Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dalam acara Telehalakah ini. Marilah kita buka dengan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua yang bisa eh, menyempatkan diri untuk hadir di telehalakah ini. Alhamdulillah, satu nikmat dari Allah, dan semoga waktu yang kita luangkan saat ini diberkahi oleh Allah. Selanjutnya tak lupa salawat dan salam, marilah kita mohonkan kepada Allah agar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia, amma ba'd. Jadi seperti diketahui, ini acara difasilitasi oleh Masjid Istiqlal Houston sore ini. Eh, Diketahui juga bahwa di samping kajian-kajian keagamaan, Masjid Istiqlal Houston juga memfasilitasi acara-acara yang bersifat pengetahuan umum juga. Dalam hal ini, materi yang akan disampaikan sore ini ya lebih mungkin terkait ke pengetahuan umum ya. Ya, adapun topik halakah atau pengajian umum kali ini adalah pentingnya will dan trust di Amerika, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Hani White dari Philadelphia. Saat ini Ibu Hani berkecimpung di perusahaan law firm ya, yang kebetulan banyak memfokuskan dalam bidang will dan trust. Tolong saya dikoreksi nih Mbak Hani kalau saya salah ini. Ya, Kebetulan Mbak Hani ini sekarang lagi berada di Houston ya. Hanya saja ini karena udara kurang bersahabat ya hari ini di Houston, dan khususnya bagi warga Houston tidak bersahabat ini. Maka acara yang tadinya kita pengen rencanakan face to face ya agar bisa juga silaturahim, eh, ternyata ya mau nggak mau kita harus ubah menjadi virtual. Tapi semoga hal ini tidak mengurangi semangat atau animo dari peserta virtual halakah ini. Sebelum masuk ke inti topik, saya diminta oleh Bu Hani juga untuk sedikit memberikan introduction ya mengenai will dan trust dalam perspektif Islam. Tentunya ini merupakan kajian tersendiri yang akan memakan waktu yang panjang ya, bisa detail dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang saya akan sampaikan ini satu ringkasan dari ringkasan dan dasar dari hukum will atau wasiat dalam Islam ya. Ya, dalam Islam pada dasarnya will atau wasiat itu bisa mempunyai dua arti ya. Satu, wasiat dalam arti luas adalah sebuah nasihat atau pesan yang diberikan kepada seseorang yang dekat eh, di hati kita, misalkan anak, saudara, bahkan bisa juga teman-teman dekat gitu, untuk melaksanakan sesuatu yang baik dan menjauhi sesuatu yang buruk. Ini kita lihat dalam perspektif Islam. Nah, wasiat itu juga disebut dengan wasiat. Makanya mungkin kita pernah lihat wasiat-wasiat dari beberapa sahabat, ada Sayyidina Ali terhadap anaknya, atau orang-orang soleh terhadap anaknya atau temannya, itu juga disebut dengan wasiat. Nah, wasiat yang satu lagi itu wasiat dengan pengertian memberikan pesan yang penting ketika hendak berpisah dengan penerima pesan ini. Biasanya orang yang merasa atau oke, nanti kalau saya meninggal saya mau eh, apa namanya supaya yang ditinggalkan itu melakukan ini. Itu juga adalah sebuah wasiat ya, biasanya diberikan ada orang yang menjelang kematian atau sudah dia merasa mungkin wah saya sudah tua, atau orang yang mungkin dia sakit, untuk mengantisipasi kondisi mungkin dia akan meninggal ya, atau bepergian jauh juga yang mungkin nggak ketemu lagi atau gimana, itu juga banyak yang
memberikan apa namanya wasiat. Nah, dalam konteks pembahasan kita sore ini, ya wasiat yang akan kita fokuskan adalah wasiat dalam hal khusus tersebut yang terkait dengan yang apa pesan yang akan yang disampaikan oleh orang yang mungkin nanti dia meninggal atau meninggal dan apa yang akan dilakukan oleh apa namanya orang yang ditinggalkan. Nah, dalam wasiat tersebut ya seorang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain atau melakukan sesuatu setelah dirinya meninggal, dan pemberi wasiat itu atau penerima wasiat itu berkuasa memberikan apa namanya melakukan eksekusi wasiat tersebut. Nah, mengenai wasiat ini sendiri di dalam Islam ya ada sumber hukum wasiat itu sebetulnya eh, di apa ya di sangat di encourage dalam Islam berdasarkan firman Allah sendiri. Jadi dalam agama Islam wasiat itu didasari oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180 di Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, Eh, hendaklah jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Dan ini adalah merupakan di dalam Al-Quran itu kutiba itu artinya ya bahkan kewajiban ya. Satu hal yang sangat dianjurkan sendiri walaupun bukan berarti wajib secara fardu ain, tapi sangat dianjurkan sekali. Ini ada kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi kita bisa lihat di dalam Al-Quran sendiri dalam ajaran Islam sangat encourage kita, sangat menganjurkan kita apalagi orang-orang yang mempunyai harta ya untuk menuliskan wasiatnya. Nah, mengenai harta warisan di dalam Islam itu sudah banyak, sudah diatur ya aturan-aturannya di cover di surat An-Nisa, banyak sekali detail diterangkan mengenai hukum warisan di dalam Islam. Tentunya itu satu pembahasan tersendiri dan bukan bagian dari topik kita eh, sore ini. Nah, yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah di Amerika ini, for Muslim living in the United States, hukum yang ada di sini itu tidak mengacu ke hukum Islam. It's not, uh, you know, law of the land, hukum Islam itu. Nah, oleh karena itulah um, apa namanya di Amerika ini kewajiban atau anjuran untuk menulis will sesuai dengan syariat Islam itu saya kira itu adalah merupakan satu hal yang bahkan lebih penting lagi. Kalau di Indonesia kita punya alternatif lembaga hukumnya itu bisa memberikan choice ya pilihan bisa hukum Islam atau hukum yang apa namanya normatif yang lain gitu bukan hukum Islam, tapi kalau di Amerika kan setahu saya ya yang nggak ada, jadi by default bukan hukum Islam dan terkadang eh, apa namanya hal-hal apa, mengenai distribusi pembagian daripada wealth itu sendiri bisa tidak sesuai dengan hukum Islam ya. Mungkin diantaranya kalau di dalam hukum di Amerika ya orang tua itu tidak bisa bisa tidak mempunyai anak kalau nggak tidak bisa mendapatkan harta warisan kalau seandainya yang meninggal itu mempunyai anak perempuan, sementara di dalam hukum Islam kalau anaknya perempuan paling tidak orang tuanya yang ditinggalkan itu bisa mendapatkan apa namanya porsi. Nah, oleh karena itulah saya kira mungkin penting ya hal ini bagi kita yang tinggal di Amerika untuk mengetahui seperti apa sih will dan trust itu di Amerika, karena terus terang banyak dari kita mungkin mayoritas ya saya kira em, tidak mengetahui atau tidak banyak mengetahui mengenai will dan trust ini dan sepenting apa konsekuensinya dan banyak sekali hal yang detail. Nah, Alhamdulillah saat ini kita ada Ibu Hani White yang kebetulan beliau ini cukup berkecimpung banyak di masalah will dan trust ini.
Mudah-mudahan beliau bisa memberikan pencerahan kepada kita ini, memberikan penjelasan mengenai will dan trust, perbedaannya di Amerika dan kenapa penting bagi kita beserta detail-detailnya. Selanjutnya saya ya persilakan untuk Bu Hani White. Silakan ini Mbak Hani. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya, especially kawan-kawan di Houston. Alhamdulillah uh, kami bisa bertemu dengan kawan-kawan walaupun hanya lewat online. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada pihak Masjid Istiqlal atas waktu, kesempatan, dan usaha yang diberikan supaya insya Allah kita bisa share tentang will dan trust kepada Bapak Eka dari Masjid Istiqlal Houston. Terima kasih banyak. Dan juga kepada Ustadz Fikri. Saya sudah kenal Ustadz Fikri lama sekali semenjak Ustadz Fikri di Pennsylvania. Saya tinggal di Philadelphia, Ustadz Fikri tinggalnya di suburb Pennsylvania. Jadi dari kota Philadelphia di mana saya tinggal, ya mungkin sekitar setengah jam 40 menit gitu Ustadz Fikri tinggal. Jadi ini seperti reuni ya Ustadz ya, Alhamdulillah ya. Ya ini Dan saya bukan Ustadz ini. nah itu dia, saya tuh dari dulu selalu panggilnya Ustadz, jadinya susah sekali manggil Pak Fikri gitu. Defaultnya udah Ustadz. Ya Oke, mudah-mudahan baik. doanya. Insya Allah. Baik, aduh kawan-kawan, alhamdulillah apa namanya tadi kita lihat, aduh ini apa namanya rencananya kita kepingin sekali silaturahmi ke Masjid Istiqlal. Walaupun alhamdulillah tahun 2019 saya dan suami ini ada mudah-mudahan ini suami saya nih Mas Syarif nih di sini. Kita udah sempat ke Masjid Istiqlal dulu waktu masih awal-awal apa namanya dibentuk ya, masih dibersihkan dan lain-lain. Dan terima kasih sekali akhirnya kami di sini bisa memberikan informasi. Alhamdulillah tadi Ustadz Fikri sudah menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 180, di mana pada intinya di situ adalah dikatakan kalau uh, warisan dan wasiat, ya kan, mempunyai warisan dan wasiat itu hukumnya wajib atas orang-orang yang bertakwa. Nah, ya insya Allah kita kepingin ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu menjadi orang yang bertakwa. Dan seperti Ustadz Fikri katakan, karena kita hidup di tanah, di negara Amerika, oleh karena itu kita mesti melihat apa yang bisa kita lakukan karena insya Allah banyak di antara kita yang ingin tinggal di negara ini untuk jangka panjang. Apalagi kita yang sudah mempunyai anak, sudah mempunyai keluarga, bahkan mempunyai bisnis dan mempunyai properti atau real estate di Amerika. Nah, um, disitulah kenapa menjadi penting. Karena saya juga baru, saya tuh sudah berasosiasi dengan law firm yang di mana saya tempat bekerja sekarang semenjak uh, awal 2019. Tapi saya tidak pernah melihat pentingnya will dan trust secara secara urgent sampai COVID. Pada saat COVID terjadi, yaitu pada tahun 2020, awal 2020 ya, sekitar Maret, uh, kebetulan banyak sekali, mungkin teman-teman juga ada yang mempunyai situasi di mana banyak kawan yang meninggal, banyak yang akhirnya terkena situasi di mana mereka harus di rumah sakit, koma, dan tidak ada keluarga yang boleh menemani. Nah, disitulah yang menyebabkan saya mulai apa namanya minta ke perusahaan di mana saya bekerja, saya bilang saya kepingin belajar lebih banyak tentang will dan trust. Dan alhamdulillah pada saat ini saya sudah mempunyai sertifikat. Saya unmute dulu. Oke. Tentang will dan trust dan alhamdulillahnya
karena apa namanya kita mempunyai banyak lawyer yang rata-rata mereka tidak familiar dengan syariah law, tapi ada juga yang familiar. Jadi saya bisa menceritakan kurang lebihnya informasi yang nanti insya Allah Bapak dan Ibu akan belajar. Saya akan share screen supaya lebih mudah ya Bapak dan Ibu belajarnya. Oke. Pertama saya akan memberikan informasi secara general aja. Karena secara detail setiap keluarga pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di Amerika yang berhubungan dengan will dan trust, umbrellanya itu kita namakan di Amerika dinamakan estate planning. Nah, banyak yang bertanya, oh estate planning itu hanya berhubungan dengan real estate ya Bu Hani? Enggak. Jadi estate planning itu segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan wasiat, bukan hanya berhubungan dengan real estate, tapi juga berhubungan dengan control of asset, control of health, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, estate planning secara spesifik ini sangat berhubungan dengan kontrol. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Di Amerika kita cuma ada 3 hal yang akan terjadi. Nih, pertama, banyak sekali kawan-kawan kita, terutama imigran seperti kita, yang tidak mengenal estate planning. Berarti kita ada di situasi yang pertama, yaitu kita tidak mempunyai plan. Sementara itu, di sini di Amerika, masalah estate planning adalah masalah kontrol. Maksudnya apa? Who will control your assets after you pass away? Siapa yang akan mengontrol? Aset itu bukan hanya aset harta, tapi juga aset lain-lainnya ya. Banyak yang punya intellectual property dan hal-hal lain. Jadi skenario pertama adalah if you have no plan at all, you give up all control of your asset. Maksudnya apa? Aset kita, kontrolnya kita berikan ke pemerintah lokal. Oke? Nah, yang kedua, banyak sekali di antara kita yang sudah mempunyai will. Terutama teman-teman yang sudah pernah pergi haji. Saya ingat waktu saya pergi haji tahun 2009 kemarin, saya diharuskan oleh travel agent saya untuk at least mempunyai simple will. Mereka bilang, enggak mandatory, tapi sebaiknya dituliskan will, just in case if anything happen. Jadi semenjak saya tuh sudah punya will sebenarnya semenjak saya beli properti pertama saya di Amerika, yaitu sekitar tahun 2003 saya udah buat will, dan saya update will saya pada tahun 2009 pada saat saya pergi haji. Nah, saya tidak pernah belajar karena will itu tidak cukup. Pada tahun 2020, seperti saya katakan tadi, setelah melihat banyak teman yang meninggal, ada teman yang meninggal akhirnya anaknya tidak bisa mewariskan aset-asetnya, disitulah saya baru membuka mata saya tentang trust. Nah, jadi skenario pertama seperti saya katakan tadi, kalau kita meninggal, kita tidak punya apa-apa, tidak mempunyai will dan trust sama sekali, we give up all the control of our assets to the government. Yang kedua, kalau kita punya will, kita punya sedikit kontrol. Tapi sebagian besar kontrol masih di tangan government. Government of United States of America. Nanti saya beritahu bagaimana cara mereka mengontrolnya. Dan yang ketiga, dengan mempunyai trust. Kalau kita mempunyai trust in place, kita bisa mengkontrol everything. Semuanya yang kita punya under our asset, under our name, under our husband or wife name, under our company name, bisa kita kontrol pada saat kita meninggal. Bagaimana cara negara mengontrol aset kita? Ya tadi, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kontrol. Cara negara mengontrol melalui probate.
Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah dengar. Banyak yang bilang, aduh ini pertama kali Bu Hani saya mendengar kata probate. Nah, probate, probate itu apa sih? Probate itu adalah sebuah nama dari court. Nah, court itu apa? Bahasa Indonesianya court itu adalah pengadilan. Ya kan? Nah, coba kita bayangkan, Bapak Ibu pasti banyak yang menyetir ya di Amerika. Kalau kita melanggar peraturan lalu lintas, kita akan dimasukkan ke uh, traffic court, ya kan? Di Amerika court itu macam-macam. Lalu apabila misalnya ada suami istri mau cerai, masuknya kemana? Ke family court, ya kan? Jadi ada traffic court, family court, lalu ada immigration court, right? Banyak kawan-kawan yang mau mengadopsi dari negara lain, harus anaknya melalui immigration court, atau ada yang mengurus asylum, itu melalui immigration court. Nah, court yang khusus di Amerika mengurusi masalah warisan dan wasiat adalah probate court. Nah, di probate court ini apabila kita mempunyai aset yang sudah dikontrol oleh probate court, maka kita akan mengeluarkan banyak uang dan kita akan menghabiskan banyak waktu. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Karena apabila, katakan, saya dan suami saya meninggal, yang kita tinggalkan adalah anak-anak kita. Anak-anak kita tentunya butuh waktu untuk grieving, kalau bahasa Amerikanya ya, butuh waktu untuk berkabung. Nah, sementara itu private court itu kan kita bukan yang mengontrol, itu bukan kita. Pemerintah setelah mereka mengeluarkan death certificate, biasanya nggak lama kemudian apabila apa namanya, kita mau mulai menggantikan nama-nama tersebut ke anak-anak kita, maksudnya anak kita mau menggantikan namanya, mereka langsung mencantumkan surat di mana kita mesti buat appointment with the probate court. Dan pada saat itu anak-anak kita bukan hanya akan mengeluarkan banyak uang, tapi juga akan menghabiskan banyak waktu. Lalu kita lihat plan yang kedua. Yang kedua itu apabila kita hanya mempunyai will, seperti saya cerita tadi, saya cuma punya will karena saya pergi haji, atau saya punya will karena dulu saya beli rumah. Nah, alhamdulillahnya, at least kalau kita punya will, kita punya some control. Tapi yang downsize dari will adalah di sini. Masih tetap melalui probate court. Kenapa? Karena will adalah surat warisan atau surat wasiat yang belum mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukumnya itu harus diputuskan oleh probate court. Di mana di probate court itu nanti akan ada seorang judge yang akan membacakan surat will kita di depan keluarga kita, di depan ahli-ahli waris kita, dan di situ nanti mereka akan mendengarkan apabila ada keberatan atau apabila ada yang kontes dari will kita. Maksudnya kontes apa? Saya ada cerita lucu nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sebenarnya banyak sih cerita, cuma mungkin ceritanya mesti nggak boleh banyak-banyak karena Ustadz Fikri bilang, Bu Hani jangan lama-lama, 30 menit aja. Oke. Jadi contohnya gini, di Amerika mungkin teman-teman kenal penyanyi Purple Rain. Ada nggak ya yang kenal? Saya juga sebelum datang ke Amerika nggak kenal penyanyi Purple Rain, itu namanya Prince. Prince itu di Amerika itu terkenal sekali seperti Michael Jackson. Nah, mungkin kalau teman-teman yang kenal, penyanyi ini sangat terkenal, sangat luar biasa talented. Pada saat dia meninggal, dia mewariskan bermilion-milion dolar. Saya nggak tahu berapa miliar, tapi banyak sekali. Nah, unfortunately, tidak ada yang pernah menasihati dia, bayangkan. Hartanya, asetnya sedemikian besar, tapi tidak ada yang pernah mendekati dia, bilang, oke, kamu buat ya will dan trust, atau kamu buat ya estate planning. Atau mungkin dia sendiri yang reluctant, tidak mau membuat estate planning. Kejadiannya pada saat meninggal, tidak ada plannya.
Jadi dia jatuh ke kategori yang pertama tadi, no plan. Akhirnya apa? 100% kontrol dari aset dia diberikan ke probate court. Pada saat probate court itu dilakukan, probate court itu, bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau tahu mekanisme probate court ya, sebelum tanggal probate court itu harus di-announce. Jadi ada informasinya di newspaper, di online, semuanya di-announce bahwa Bapak Prince akan ada probate court-nya tanggal sekian di alamatnya sekian. Pada saat penyanyi ini waktu probate court beliau ada tentunya keluarganya datang, anaknya, istrinya, keponakan-keponakannya, karena mereka pasti, waduh, lumayan nih bermilion-milion gitu kan ya. Ternyata selain keluarganya, ada hampir 40 perempuan yang menunggu di depan pintu court dia. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa pikir nggak, ini perempuan ngapain gitu loh. Setelah pada saat judge bilang, oke, adakah dari pemirsa di sini atau yang hadir di court ini mau mengkontes atau mau mengatakan sesuatu sebelum kita ketok palu. 40 perempuan itu berdiri. Dan apabila hal itu terjadi, judge harus mendengarkan setiap perempuan-perempuan itu. Kasusnya menjadi lucu sekali kalau di Indonesia, mungkin ini udah jadi bahan cerita sinetron mungkin ya. Jadi perempuan-perempuan tersebut ada yang mempunyai surat, jadi tulisan gitu, tulisan tangan Prince mengatakan, you are my love, someday if I pass away, you could have my diamond ring. Lalu ada tanda tangan Prince. Lalu ada perempuan lain yang mempunyai foto bersama Prince di vacation di suatu daerah di luar Amerika. Lalu di belakang foto itu ada tanda tangan Prince mengatakan if anything happen, you need anything, just ask me for money or something like that. Jadi luar biasa sekali ramainya dan orang-orang yang mengkontes pada saat probate court. Nah, saya tahu di pikiran Bapak Ibu, kita bukan bintang film atau kita bukan penyanyi, kita bukan Prince. Nggak mungkin deh ada yang mengkontes probate court kita. Tapi disinilah kita nggak mau membuka istilah Amerikanya itu open the can of worm, right? Karena kita nggak tahu di komunitas kita, di antara kawan-kawan kita, atau mungkin Bapak dan Ibu yang pernah menikah sebelumnya, apakah mantan-mantan kita, mantan-mantan kita, aduh kesannya gitu ya, apakah mantan akan datang ke probate court untuk minta, ada yang minta setengah harta kita, ada yang minta, oh rumah itu sebenarnya saya yang belikan, saya minta rumahnya dikembalikan. Nauzubillah, jangan sampai hal itu terjadi. Supaya hal itu tidak terjadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita melalui skenario yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Melalui trust. Nah, trust itu kita bisa mempunyai full control of everything. Kalau kita udah meninggal. Bayangkan kalau kita udah meninggal, kita kan udah nggak bisa bicara lagi. Kita udah nggak bisa bilang, itu mama punya cincin tuh di tempat tidur, itu cincinnya itu buat si A misalnya. Nah, disinilah kita bisa memberikan atau mempunyai kekuatan. Karena kenapa? Bahasa sederhananya, will dan trust, trust itu sendiri adalah surat warisan dan wasiat yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Karena sudah mempunyai kekuatan hukum, maka tidak diperlukan lagi probate court. Karena tidak diperlukan probate court, maka anak kita atau siapapun yang kita berikan warisan, ya kan? Apakah kita mau memberikan warisan kita ke Masjid Istiqlal? Saya ada beberapa kawan yang meninggalkan
10% hartanya ke masjid di tempat lokal dia, ya kan? Kawan-kawan di Maryland, saya udah banyak bantu, banyak yang mau meninggalkan untuk masjid imam kalau sudah meninggal nanti. Nah, daripada uangnya kita berikan ke pemerintah, ya kan? Daripada uangnya kita berikan ke probate court, kita berikan ke judge, dan daripada waktu anak-anak kita habis hanya untuk menghadiri probate court, jauh lebih mudah, lebih cost efektif, atau bahasanya itu lebih murah, kita membuat trust sebelum kita meninggal. Nah, sekarang jadi ada 3 tadi ya. Jadi untuk teman-teman lagi mungkin tadi ada yang terlambat ya. Apa sih bedanya will dan trust? Nah, sekarang meninggal tanpa will dan trust itu bukan lagi option. Selain karena surat Al-Baqarah ayat 180 tadi sudah mewajibkan kalau kita bertakwa, kita diwajibkan mempunyai warisan dan wasiat. Nah, berarti kalau kita mau mengikuti surat Al-Baqarah ayat 180 tadi, kita mulai berpikir nih, kita mau buat will atau kita mau buat trust. Nah, pilihan Bapak Ibu seperti itu. Apabila Bapak Ibu mau buat will, maka suatu saat kita meninggal, anak kita akan menghadapi probate court. Di mana biasanya probate court delay-nya itu kadang-kadang 1-2 tahun. Di Pennsylvania, bahkan saya melihat banyak yang delay-nya lebih dari 2 tahun. Di Texas, alhamdulillah nggak selama di Pennsylvania. Jadi melalui seperti Ibu Bapak lihat di tengah sini ya, will melalui probate baru ke heirs. Heirs itu maksudnya apa? Anak cucu kita atau ahli waris kita. Tapi kalau kita mempunyai trust atau living trust, tanpa harus melalui semua proses tadi. Kita nggak usah bayar lawyer. Mungkin Bapak dan Ibu ada ya yang lawyer di sini ya. Dan lawyer itu nggak murah. Terutama estate planning lawyer. Estate planning lawyer itu luar biasa mahal. Mungkin saya cerita dulu tentang estate planning lawyer ya. Seperti saya katakan tadi, saya tinggal di Philadelphia, Pennsylvania. Di Philadelphia, Pennsylvania itu demografiknya sedikit berbeda ya dengan tempat-tempat lain. Di Philadelphia mayoritas itu adalah Christian. Jadi orang Indonesia yang berimigrasi ke Philadelphia mayoritasnya adalah Kristen. Jadi di Philadelphia ada 14 Indonesian Christian Church. Ada yang Katolik, ada yang Mennonite, ada yang Protestan, banyak sekali. Ada 14. Sementara itu masjid kita ada satu, ada yang namanya Masjid Al-Falah. Nah, salah satu pendeta dari gereja di Philadelphia itu mempunyai ipar orang Amerika. Kakaknya orang Indonesia. Kakaknya menikah dengan orang Amerika, berumah tangga. Setelah kurang lebih 10 tahun mereka menikah, suaminya ini meninggal. Mereka tinggal di Ohio. Nah, karena kakaknya ini nggak pernah mau mencampuri masalah suaminya ya. Suaminya itu punya range peternakan, tanah yang besar, peternakan yang besar di Ohio. Dan dia juga mereka nggak punya anak. Tapi dia istrinya ini punya anak dari Indonesia. Jadi dibawa anak dari Indonesia menikah dengan orang Amerika ini. Pada saat suaminya meninggal, dia tidak mempunyai surat will dan trust sama sekali. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tuh juga baru sadar. Saya pikir orang Amerika mengerti mengenai masalah will dan trust. Ternyata tidak. Banyak sekali orang Amerika yang meninggal tanpa mempunyai will dan trust. Termasuk kakak ipar dari pendeta ini. Yang sangat menyedihkan, pada saat meninggal, istrinya nggak ngerti apa-apa, lalu dia mau tentunya mengganti nama dari nama suaminya ke nama istrinya. Nah, disitulah yang jadi masalah. Karena pada saat semua aset dibeli, dia belum menikah dengan istrinya.
ya kan? Jadi namanya baru nama lelaki ini sendiri. Harus melalui sebuah probate court. Di probate court tersebut, karena si istri tidak berani mewakili diri sendiri, dia hire seorang attorney. Nah, seorang lawyer. Lawyernya ini pandai sekali. Dia bilang, Anda tidak usah pusing-pusing. Anda tidak usah bingung-bingung. Cuma ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kamu mau diurus masalah aset suami kamu secara cepat atau secara lambat? Tentunya istrinya bilang, saya mau diurusnya secara cepat. Ya kan? Oke, secara cepat. No problem. Tanda tangan di sini, Anda nggak usah bayar saya. Oh, luar biasa kan? Ini dia, nggak usah bayar di depan. Nanti ini presentasi dari apa namanya, apa yang Anda akan bayar dari saya. Tapi semuanya bayar di belakang setelah semua selesai. Tentunya perempuan Indonesia ini karena tidak punya pengalaman meng-hire attorney, di Ohio juga dia tinggal di daerah kampung yang jarang sekali teman-teman orang Indonesianya, jadi dia nggak bisa bertanya dengan siapa-siapa gitu. Akhirnya dia percaya 100% dengan attorney ini. Apa yang dilakukan oleh attorney ini? Semua hartanya di fire sale. Mungkin bapak-bapak ibu pernah dengar kata-kata fire sale. Fire sale itu apa? Dijual obral. Karena kan istrinya maunya cepat, ya kan? Kalau dijual obral artinya apa? Harganya jatuh dong. Yang penting cepat kejual. Prosesnya itu sendiri, secepat-cepatnya penjualan, secepat-cepatnya paperwork, semuanya itu 2 tahun. Mondar-mandir ke probate court. At the end, bayangkan, harta suaminya itu bukan kecil ya, karena tanahnya bereker-eker. Katakan hartanya totalnya $1 million. Di akhir tahun kedua, 2 tahun setelah diambil biaya attorney, diambil biaya court, ya kan, probate court tadi untuk bayar judge, bayar administrasi, diambil pajak, diambil macam-macam bersihnya. Si istri ini hanya mendapatkan 20%. Can you imagine that? Kebayang enggak kalau kita memberikan burden itu ke anak atau ke istri atau ke suami kita? Kita memberikan kesulitan seperti keluarga ini ya, istrinya mondar-mandir ke probate court selama 2 tahun. Berduka karena setiap kali dia ke court dia ingat suaminya, nangis lagi. Tapi at the end they got nothing. Mereka hanya dapat less than 20%. That's very very sad. Nah, bagaimana cara menghindari hal seperti ini? Melalui living trust. Disitulah kenapa penting kita mulai belajar apa itu living trust. Oke, next. Did I share my screen? Bentar. Oke. Selanjutnya adalah, nah responsible ini jatuh ke kita. Kita nih sebagai warga di mana kita sekarang tinggal di Amerika. Ada pepatah yang indah sekali di Indonesia yang kita diajarkan selama kita masih kecil. Pepatah itu mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tinggal di Amerika, oleh karena itu kita mesti mematuhi peraturan di Amerika. That's why the responsibility falls on you, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita mesti belajar nih bagaimana cara terbaik untuk tinggal di Amerika. Pertama, power of attorney. Apabila kita sudah berumur 18 tahun ke atas, insya Allah kita semua yang di sini 18 tahun ke atas. Bahkan kita sudah punya anak yang di atas 18 tahun. Disinilah kenapa setiap individual di Amerika yang sudah berumur 18 tahun ke atas sebaiknya mempunyai financial power of attorney dan healthcare power of attorney. Alasannya kenapa? Karena umur 18 tahun tadi adalah sudah menjadi benchmark setiap orang dewasa. Apabila kita sudah dewasa, anak kita sudah dewasa, dokter tidak boleh merilis informasi ke orang lain tanpa izin si pasien. Financial institution tidak boleh merilis informasi tentang klien ke orang yang mempunyai power of attorney.
Lalu yang kedua, ini dia. Apabila tadi kan kalau kita punya anak atau kita sendiri di atas 18 tahun. Tapi kalau kita punya anak masih berusia di bawah 18 tahun. Alhamdulillah saya masih punya anak 2 orang yang di bawah 18 tahun. 11 dan 13 tahun. Saya butuh will. Minimal saya harus ada will. Karena di dalam will tersebut ada yang namanya guardianship. Guardianship itu apa? Guardianship itu adalah surat wali. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ingat ya. Surat wali itu sebagai pengganti orang tua. Kalau di Indonesia dulu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ingat. Kalau mau ambil rapot, boleh didatang, orang tua boleh datang. Kalau orang tua nggak boleh datang, wali boleh datang. Nah, tapi kalau di Indonesia, wali itu bisa siapa aja. Kakek boleh, om boleh, tante boleh, tetangga pun bisa jadi wali. Sayangnya di Amerika tidak seperti itu. Perwalian seorang anak harus ada hitam di atas putihnya dan disahkan melalui court atau di depan attorney dengan 2 orang saksi. Lalu yang terakhir, anyone yang punya aset di United States of America mesti mulai memikirkan dan belajar apa itu trust atau living trust. Nah, ini yang jadi penting untuk komunitas kita, terutama komunitas Indonesia di mana masih ada beberapa kawan-kawan kita yang belum mempunyai green card atau belum mempunyai US citizenship. Ada yang namanya tax exemption. Pada saat ini, tax exemption apabila Bapak dan Ibu mempunyai aset di bawah 11,7 million, maka tidak harus membayar pajak estate. Pajak warisan dan wasiat tidak harus dibayar. Ini federal rule. Okay? Bukan state rule. Setiap state mempunyai limit yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu mempunyai suami, mempunyai istri secara couple, batasnya itu bukan 11,7 million lagi, tapi sudah menjadi 24,12 million. But, ini dia. Peraturan ini expired tahun 2026. 2026 ini banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu hukum yang akan expire. Exemption tadi akan turun menjadi 5%. 5 million, I'm sorry. Maksudnya apa? Sekarang, coba kita hitung-hitung aja lah. Banyak kawan-kawan kita di Houston, di Pennsylvania, di mana tempat saya tinggal, yang punya rumah lebih dari 1. Ya kan? Ada yang punya 5 rumah, ada yang punya 7 rumah, ya kan? Katakan kalau 1 rumah aja harganya 500.000. Kalau dia punya 10 rumah aja, itu sudah 5 million. Ya kan? Belum lagi ada mobil, ada 401k, ada life insurance policy, ada pension plan, ada social security income, aset-aset yang lain. Apabila Bapak dan Ibu meninggal setelah tahun 2026, maka semua aset di atas 5 million itu akan dipajaki oleh pemerintah. Apabila kita meninggal di atas tahun 2026. Tapi tentunya kita juga mau panjang umur ya, nggak merencanakan meninggal sebelum tahun 2026 kan. Itu ini ya, Masya Allah itu kita serahkan ke Allah. Tapi yang terakhir ini yang paling penting. Foreign National Estate Tax Exemption. The US impose 40% estate tax rate. Nah, ini maksudnya apa nih? Maksudnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ini penting sekali nih, kata-kata ini. 40%-nya, nah Bapak-Bapak Ibu lihat ya, di sini 40%-nya untuk aset above $60,000 nih. Maksudnya apa? Jadi, mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu ada teman yang tidak ada di Zoom ini, mereka belum mempunyai either US citizenship atau belum mempunyai green card, ya kan? Banyak kawan-kawan kita yang hanya mempunyai ITIN tapi sudah mempunyai rumah sendiri, aset sendiri. Nah, apabila ada kawan-kawan kita ini mempunyai real estate di atas 60.000, katakan
kawan kita yang masih belum mempunyai surat imigrasi yang jelas, belum punya green card, belum punya US citizen. Dia beli rumah di Houston, harga rumahnya 200.000. Lalu dia meninggal. Maka yang dia bisa wariskan tanpa harus membayar pajak itu hanya 60.000 aja. Yang sisanya, yang 140.000-nya itu akan dipajaki 40%. 40% itu ya insya Allah nggak kecil ya. Kalau saya pikir daripada 40%-nya kita kasih ke pemerintah Amerika, yang akhirnya dikirim untuk membunuh saudara-saudara kita di Gaza, lebih baik ya 40% itu kita berikan ke keluarga kita sendiri. Betul ya? Kita bisa berikan ke fakir miskin dan anak-anak yang masih butuh di Houston atau bahkan insya Allah di Indonesia. Kayaknya itu saja yang bisa saya share karena insya Allah kita ada tanya jawabnya ya Ustadz Fikri ya. Iya, insya Allah ada tanya jawab. Ini saya sengaja extend nih tadi kan, karena sebetulnya cuma mungkin 30-35 menit, tapi topiknya memang sangat menarik. Jadi saya sendiri pun sengaja terlena karena begitu menariknya. Saya kira juga mungkin demikian juga yang lain mungkin nih. Topik ini cukup menarik dan mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi eh, saya keep lah tadi sampai at least inti-intinya, key points-nya semua tersampaikan. Insya Allah mudah-mudahan tersampaikan semuanya. Ada lagi yang kira-kira mau disampaikan ini Mbak Ani? Enggak, insya Allah itu aja karena saya percaya semakin banyak yang saya berikan secara detail, malah mungkin nggak masuk karena detail-detailnya itu banyak sekali, terutama nanti bagaimana cara menstrategikan supaya will dan trust kita itu sesuai dengan syariah Islam. Karena di Amerika itu um, apa namanya bukan bukan mustahil. Alhamdulillah, living trust saya, will saya, semuanya sudah sesuai dengan syariah. Dan ada jalannya, dan insya Allah tidak mahal. Apabila kita mau men-tailor in will dan trust kita sesuai dengan syariah. Ya, alhamdulillah. Iya, oke. Terima kasih banyak ini kepada Bu Hani yang telah bersedia sharing ilmunya ya, pengetahuannya yang mungkin banyak dari kita belum tahu. Jadi sesi selanjutnya ini saya kira mungkin karena pasti banyak sekali yang akan ditanyakan, jadi saya berikan sesi tanya jawab kepada apa namanya ya yang para partisipan di sini. Cuma memang waktunya unfortunately mungkin kita nggak banyak ya, sekitar 15 menit mungkin ya. Nanti kita lihatlah perkembangan selanjutnya. Saya lemparkan ke floor aja ya, mungkin kalau ada pertanyaan. Nah, ini sudah banyak nih. Yang jelas ini Bu Almi nih. Almi sudah bertanya, sudah angkat tangan. Silakan ini Bu Almi. Ya, terima kasih Pak Fikri. Ya, Assalamualaikum Bu Hani, jazakallah khair atas ininya, pemaparannya. Tadi kan, Waalaikumsalam. tadi kan itu kalau will kan perlu macam-macam ya, perlu ke attorney dan segala macam. Terus tapi kalau trust nggak perlu ya. Berarti apa yang harus kita lakukan gitu dan buatnya di mana gitu? Oh, Yang very good gampang question dan itu. sesuai dengan syariah yang Ibu bilang tadi ya. Maksudnya kalau bikin trust daripada ke lembaga Amerika kan lebih bagus lembaga yang bisa lebih syariah gitu. Oke. Gitu. Ustadz, ini kita mau tampung dulu pertanyaannya atau kita langsung jawab aja? Saya jawab aja ya Ustadz Fikri ya, pertanyaan dari Ibu Almi ya. Oke, nah jadi Ibu Almi, apa namanya? Mungkin tadi Ibu Almi nggak hadir dari awal ya Ibu ya. Jadi di perkenalan dengan Ustadz Fikri tadi, apa namanya? Sudah dijelaskan kalau saya alhamdulillah bekerja di sebuah lembaga hukum namanya LSPN. Nanti insya Allah apa namanya Ibu Almi bisa saya berikan informasinya kalau mau lebih jelas. Dan di situ kita membantu untuk membuat estate planning. Nah, dan alhamdulillahnya di apa namanya kita mempunyai lawyer di semua state. Nah, jadi bukan hanya
Ibu Almi bisa membuat will, tapi juga bisa membuat trust. Dan dalam trust tersebut nanti bisa dibuat trust yang standar atau trust yang sesuai dengan syariah Islam, itu ada paket-paketnya. Nah, di situ nanti alhamdulillahnya karena saya sudah melalui training-training dengan mereka, saya sebagai prosesor di kantor tersebut, insya Allah nanti saya bisa tailor in kebutuhan sesuai dengan syariah Islam, karena saya juga membuat will dan trust saya sesuai dengan syariah. Nah, di sini berhubungan dengan pertanyaan Pak Jimmy nih. Ada pertanyaan di inbox nih, Pak Jimmy Ardiansyah mengatakan, jazakillah Ibu Hani, kalau ada template living will dan trust-nya bisa di-share. Nah, Pak Jimmy, berhubung will dan trust itu mesti di-tailor in. Nah, ini dia bedanya. Istilahnya gini, bukan one size fits all. Jadi saya nggak bisa memberikan template living will dan trust yang milik saya, karena pertama punya saya itu di Pennsylvania. Saya nggak tahu Pak Jimmy ada lokasinya di mana. Nah, itu mesti dipadukan itu antara, nah ini dia yang sekali lagi, mesti diperpadukan antara hukum federal, hukum state, karena setiap state itu mempunyai hukum yang agak berbeda. Enggak 100% berbeda, tidak jauh berbeda, tapi ada sedikit perbedaan-perbedaan. Nah, disitulah makanya akan sulit sekali kalau diberikan template living will dan trust. Kalau Pak Jimmy mau mengetahui apa aja sih yang ada di dalam living will dan trust, saya bisa kirimkan Pak Jimmy video yang akan menjelaskan detail tentang living dan trust-nya itu, dan juga nanti ada checklist-nya Pak Jimmy. Nah, di situ saya bisa berikan Pak Jimmy checklist-nya, saya bisa berikan videonya, dan saya juga bisa berikan resources-nya. Tapi kalau template-nya itu sedikit kurang bisa, kecuali Pak Jimmy mau Google online, karena saya nggak berani memberikan blanket template gitu. Setiap state akan berbeda, dan apalagi setiap keluarga kadang-kadang berbeda. Ada yang bilang, oh iya karena anak saya cuma satu, nggak sesuai dengan hukum syariah, toh warisan saya cuma hanya untuk satu anak, nggak akan lari kemana-mana. Oh oke, no problem gitu. Jadi seperti itu. Insya Allah Pak Jimmy, kalau Pak Jimmy ada waktu, Pak Jimmy bisa hubungin saya di handphone saya 267-968-3830. Saya cantumkan di ya, 267-968-3830. Nah, nanti insya Allah saya bisa kirimkan resources-nya. Boleh. Terima kasih Bu Hani. Sama-sama Bapak. Saya bisa WhatsApp atau mungkin kadang-kadang filenya itu agak besar, bisa saya emailkan ke Pak Jimmy. Ya. Iya. Oh, ada pertanyaan dari Ibu, dari Setli ya? Silakan Setli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pakai nama suami saya. Nama saya Nuri, Ibu Hani. Jazakillah khair atas informasinya. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan mengenai trust, mengenai prosedurnya, biayanya, apakah termasuk tes. Tapi mungkin insya Allah saya akan kontak Ibu Hani. Tapi sedikit aja, saya ingin tahu, tadi Ibu Hani sebutkan mengenai secara syariah. Saya ingin tahu, bisa dikasih contoh poin-poin syariah trust yang menurut Ibu Hani itu perbedaannya dengan trust yang secara government di Amerika ini. Oke. Terima kasih Ibu Nuri atas pertanyaannya. Insya Allah Ibu Nuri bisa lihat nomor handphone saya di chat ya. Jadi bisa dicatat. Nah, contohnya itu ada beberapa. Saya kasih contoh salah satunya. Di dalam Living Trust itu ada yang namanya Healthcare Directive. Nah, di Healthcare Directive itu ada state yang menyebutnya sebagai Healthcare Directive,
ada beberapa state yang menyebutnya sebagai healthcare power of attorney. Jadi tergantung ya, tapi itu sebenarnya intinya sama. Oke. Nah, di healthcare directive atau di healthcare power of attorney itu ada beberapa hal yang kalau kita tidak lakukan secara benar itu tidak akan sesuai dengan syariah. Contohnya, kalau di Amerika, ini saya ngomong agak serem ya, tapi ini untuk menggambarkan bagaimana berbedanya situasi di Amerika dengan situasi di Indonesia atau situasi lain yang Hendra, yang kita tahu, oke? Sorry, ini saya di Airbnb, kawan-kawan baru pada datang. Oke, jadi contohnya di Amerika, apabila kita terkena heart attack atau terkena stroke atau terkena situasi apapun yang required 911, ya kan? 911 dipanggil, lalu paramedik mengatakan, waduh, ini udah nggak ada nafasnya, nggak ada detak jantungnya, ya kan? Nah, pada saat itu biasanya dia langsung mencari kontak emergency kita, makanya di handphone kita tuh sebaiknya selalu ada emergency contact ya. Dia akan mencari secepat mungkin emergency contact, apakah orang ini mau diselamatkan, need to be resuscitate atau tidak, gitu. Nah, kalau saya terus terang ada beberapa poin di dalam healthcare power of attorney saya atau healthcare directive saya yang saya mengatakan apabila masih batang otak saya atau otak saya masih hidup, diresuscitate itu nggak apa-apa. Artinya apa? Jantung saya bisa dipompa lagi atau paru-paru saya bisa diberikan oksigen lagi. Tapi ini bahayanya. Healthcare di Amerika itu mereka bisa memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Banyak orang yang walaupun batang otaknya sudah mati, mereka masih tetap dibuat hidup. Cara membuat hidupnya apa? Jantungnya masih tetap dipompa, paru-parunya masih tetap diberikan oksigen, padahal mungkin batang otaknya sudah mati. Nah, kalau saya terus terang karena saya percaya di dalam Islam kita tidak kita tidak boleh seperti itu, maka itu yang saya taruh di dalam power of attorney saya atau di healthcare directive saya. Itu Ibu Nuri, itu salah satu contohnya aja. Tapi seperti saya katakan tadi, nanti kalau Ibu menghubungi saya akan berikan nanti contoh-contoh yang lain yang bisa lebih detail. Ya, terima kasih. Ini saya mau tanya nih ke host juga nih, mungkin Pak Eka, kita masih punya waktu lagi nggak ini? Ini masih banyak ini sepertinya yang mau bertanya ini. Saya juga bahkan juga ada pertanyaan juga sebetulnya nih. Bisa kita tambah sedikit atau bagaimana ini? Kira waktunya? Oke. Mungkin saya ini my discretion aja. Jadi kita tambah sedikit lagi nih karena ada beberapa pertanyaan lagi yang mudah-mudahan juga bisa ini ya. Pak Fikri, Ya. Silakan aja tergantung Bu Hani mau sampai maghrib juga nggak apa-apa. Iya. Oke, ini mudah-mudahan ini Bu Hani ada waktu nih sedikit nih masih untuk memfasilitasi menerima beberapa pertanyaan. Insya Allah masih ada, Ya. Bapak. Ya, saya ada pertanyaan juga mengenai tadi terkait dengan syariah ya. Jadi kan kita tahu bahwa di Amerika ini kan tidak menggunakan syariah, sementara di dalam Islam kita kepingin mungkin di will dan trust tersebut itu disebutkan bahwa kalau saya tidak ada lagi maka saya ingin pembagian dari warisan yang saya tinggalkan itu sesuai dengan hukum Islam ya, tentunya dengan pembagian hukum Islam. Itu kan mungkin saya kira itu bisa dimasukkan gitu di dalam trust. Saya pengen tahu seperti apa itu bisa nggak, dan kemudian yang mengeksekusinya gitu, karena wasiat itu kan sebenarnya diberikan ke ya kalau di dalam Islam kan ke semacam eksekutor atau appointee yang melakukan ini loh wasiatnya ayah kamu dulu atau segala macam, nah seperti ini
wasiatnya minta dibagikan secara hukum Islam atau mungkin spesifik apa namanya aset yang diberikan ke anak ya mungkin sebelum meninggal sebagai hibah dan lain sebagainya. Kira-kira mungkin gimana itu bisa apa pernah punya experience nggak seperti ini atau kasus seperti ini biasanya seperti apa penanganannya? Iya, alhamdulillah. Memang ini pertanyaan banyak sekali yang menanyakan ya. Dan luar biasanya, ini similar Ustadz Fikri. Apa yang ada di hukum di Islam itu diadopsi dengan hukum di Amerika. Jadi di dalam living trust yang nantinya insya Allah Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut ya, itu memang harus ada yang namanya trustee. Nah, trustee itu adalah uh, the executor, meaning this person sebagai trustee ini akan menjadi manajer dari trust kita. Nah, syarat-syarat trustee di Amerika itu mudah sekali. Harus 21 tahun ke atas dan mempunyai akal yang sehat. Nah, jadi cuma itu aja. Jadi nggak complicated ya. Saya sendiri, insya Allah saya mempunyai anak di atas umur 25, ya kan? Dia adalah my first trustee. Jadi dia yang akan apabila Allah panggil saya dan panggil suami saya, anak saya yang kecil-kecil masih belum 18 tahun, dia yang akan nanti melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hukum syariah. Saya sudah membuat di dalam will living trust saya di situ hukum syariah apa aja yang apa namanya cara perhitungannya, ya kan? Pada saat nanti kita meninggal itu kan tergantung dari berapa orang ahli waris yang kita punya. Tapi pakemnya itu udah kita sesuaikan dan saya bisa tahu kalau trustee saya itu saya bisa percaya. Dan sebagai trustee di Amerika itu bounded by law. Bounded by law itu maksudnya apa? Misalnya anak saya sebagai trustee. Lalu pada saat saya meninggal, Masya Allah, Umi sama Abi meninggalkan 100 million gitu misalnya ya. Wah, 100 million ini enaknya apa ya? Ya udahlah, aku belikan mobil aja, jalan-jalan. Dia lupa dengan adik-adiknya yang masih butuh biaya kuliah segala macam. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka si ahli waris yang lain ya, anak-anak saya yang lain itu bisa membawa dia ke court karena tidak mengikuti perintah dari trust tersebut. Nah, jadi di situ indahnya. Kita bisa memperpadukan kebutuhan kita yang sebagai orang Islam yang bisa di-tailor in dan disesuaikan dengan apa yang sudah menjadi hukum estate planning di Amerika. Dan itu apa namanya sudah saya lakukan sendiri, sudah saya bantu kawan-kawan yang lain supaya bisa mempunyai trust yang sesuai dengan hukum syariah dan juga memperhatikan sekali siapa yang akan menjadi trustee-trustinya. Karena di situ paling penting ya, apalagi banyak sekali kita di Amerika tuh tidak mempunyai keluarga, ya kan? Banyak sekali kita yang hanya suami, istri, dan anak. Tidak ada om, tidak ada tante, tidak ada kakek, nenek. Jadi siapa nih? Apakah saya percaya dengan kawan saya? Apakah saya percaya dengan sahabat saya? Nah, disitulah kita bisa perpadukan apabila, makanya hukum Islam itu penting sekali ya. Di hukum Islam itu kan kita mesti, eksekutor itu mesti yang amanah. Nah, di sini juga seperti itu. Dan apabila kita benar-benar tidak mempunyai seseorang yang amanah, yang bisa menjadi trustee kita, misalnya ada keluarga yang baru datang, di Amerika belum punya kawan baik, belum punya siapa-siapa. Dia bisa mengappointed atau menunjuk law firm. Law firmnya bisa law firm mana aja, tapi mesti yang estate planning law firm ya, untuk menjadi trustee atau eksekutor keluarga tersebut. Tentunya dengan biaya, ya kan? Kalau kita mempunyai sebagai trustee atau eksekutor untuk keluarga kita sendiri tidak perlu pakai biaya, tapi kalau kita men-appointed pihak lain, biasanya mereka ada biayanya. Ya. Jadi berarti anak bisa jadi trustee juga ya, anak asal dia sudah di atas 21 tahun. Betul, asal dia di atas 21 tahun dan mempunyai apa namanya akal budi yang masih Ya. sehat. Ini ada pertanyaan lagi nih dari ya nomor
720-987. From Google, average cost for will $1.000 ya, dan living trust-nya $3.000. Berapa cost di law firm Bu Hani? Saya nggak tahu Ya, biasanya iya, berapa. iya. Heeh. Alhamdulillah. Jadi memang kalau kita Google biayanya seperti itu. Dan ini yang living trust yang simple ya, itu yang harganya 3.000. Belum yang customize. Kalau kita minta di custom, customize apa? Oh, mau pakai hukum syariah. Oh, customize-nya saya mau nanti kalau saya meninggal, organ saya tidak boleh didonorkan. Nah, itu biasanya lebih mahal dari 3.000. Tapi alhamdulillahnya di firm kami, karena kita melihat pada saat COVID itu banyak sekali orang yang meninggal tanpa mempunyai will dan trust hanya karena tidak mampu. Tidak mampu nih punya uang $3.000. Di firm kami kita menekan biayanya menjadi sangat affordable. Apabila kawan-kawan tidak bisa mencicil. Dan yang dicicil itu biayanya untuk yang simple trust. Saya cerita simple trust. Nanti kalau misalnya mau customize itu di atas itu ya. Simple Trust itu $997 kalau mau bayar one time atau bahasa Inggrisnya lump sum, ya kan? Kalau mau bayar lump sum, mau bayar one time payment 997 dan ini sudah living trust. Sudah punya will dan sudah punya living trust. Jadi the entire package. Nah, kalau kita tidak punya $997 itu, firm kami mempunyai financial package di mana bisa mencicil $50 per bulan selama 2 tahun. Nah, jadi $50 selama 2 tahun, jadi total-totalnya $1.200, ya kan? Tapi dalam waktu pembayaran kedua, pembayaran pertama $50, pembayaran kedua $50, surat-suratnya itu sudah selesai semua. Jadi nggak mesti menunggu 22 tahun baru diselesaikan surat-surat. Dalam waktu 2 bulan, semua surat-surat living trust-nya itu sudah selesai. Dan ini udah banyak sekali kejadian di komunitas saya. Ada keluarga yang papahnya terkena kanker stadium 4, atau ibunya traveling ke ke state lain dan terkena kecelakaan. Jadi harus dibuatkan living trust secepat mungkin, tapi mereka nggak punya biaya, bisa menggunakan option kedua ini yang hanya $50 per bulan. Begitu, Ustaz. Oke, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Saya coba dari ini nggak tahu saya ini Bu Gita atau Pak Gita. Saya Ibu. Oh iya Ibu. Gita. Oke, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Hani, terima kasih. Saya kebetulan ditinggal suami saya 3 tahun yang lalu dan alhamdulillah saya sudah punya trust. Tapi pertanyaannya itu eksekutornya ini adik saya, tapi dia di Indonesia seperti Ibu bilang. Jadi saya di sini juga nggak ada siapa-siapa, cuman suaminya sekarang udah nggak ada dan anak saya masih umur 11 tahun sekarang. Jadi saya punya eksekutor, 1 di Indonesia, 1 di sini. Itu kira-kira adik saya yang di Indonesia itu menjadi problem nggak kalau misalnya nanti pada suatu saat saya nggak ada? Itu aja. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Gita. Saya turut berduka ya Ibu kehilangan suami 3 tahun lalu, apalagi Terima anak. kasih. Jadi kalau boleh saya tahu sedikit detailnya, trustee Ibu yang main trustee-nya itu yang di Indonesia atau yang di sini? Di sini Bu. Saya kebetulan kerja di sini dan kebetulan juga saya dibantu dari lawyer dari perusahaan saya bekerja. Jadi kebetulan juga sih memang waktu itu suami juga nggak ada will ya, cuman seperti 401k atau apa udah diatasnamakan kepada saya, jadi punya saya juga atasnamakan suami. Jadi itu willnya belum belum ada waktu itu. Cuman pas suami meninggal, alhamdulillah saya udah bisa bikin trust sendiri untuk anak saya gitu. Alhamdulillah. Tapi di sini ya. Iya, berarti trustee Ibu yang pertama itu ada di Amerika, trustee yang backup-nya itu ada di Indonesia. Iya.
Oke. Nah, eksekutornya nanti siapa itu, Bu? Kalau begitu saya mesti lihat trust Ibu. Saya mesti Oh, baca. gitu. Oh. Iya, karena itu bisa variabelnya banyak ya, Bu ya. Saya cerita yang saya tahu aja, yang punya saya ya. Jadi contohnya yang punya saya, ibu saya sekarang udah suka sekali tinggal di Amerika. Jadi saya buat ibu saya sebagai trustee pertama saya. Tapi karena ibu saya udah tua, ya kan saya takut, aduh kalau ada apa-apa, backup trustee saya itu anak saya yang kedua, yang umur 26 tahun. Jadi kalau ibu saya meninggal sebelum saya, maka gugur sebagai trustee ada anak saya. Kalau anak saya itu meninggal sebelum saya juga, backup ketiga itu saya punya adik saya di Jakarta. Nah, dan backup keempat, kalau sampai adik saya meninggal lebih dahulu juga, saya punya law firm saya yang akan menjadi trustee saya. Karena apa namanya, saya nggak tahu ya, hidup itu kan Allah yang mengatur, ya kan? Kita nggak tahu siapa yang duluan gitu kan. Oleh karena itu saya merasa lebih aman, saya mempunyai beberapa backup. Makanya saya buat law firm itu sebagai backup saya yang terakhir. Dan saya apa namanya nggak keberatan kalau mereka men-charge fee-nya karena kalau sampai ibu saya meninggal, anak saya meninggal, adik saya meninggal sebelum saya, anak-anak saya yang kecil ini nantinya kan apa namanya aset saya kepingin dijual, anak-anak saya yang di Indonesia ini kita pulangkan ke Indonesia. Jadi nanti ada pegawai dari law firm saya yang akan menjual semua aset saya, ya kan, karena mereka sebagai eksekutor saya atau trustee saya, akan sampai membelikan tiket dan mengantar anak saya sampai ke Indonesia sambil membawa aset-aset saya. Saya buat sampai seperti itu. Banyak yang bilang, ih lu apa, maaf ya saya orang Betawi. Banyak yang bilang, lu tuh paranoid gitu loh. Saya bilang, ya insya Allah bukan paranoid ya, karena saya udah banyak sekali ngobrol dengan lawyer-lawyer dan banyak sekali lawyer di kantor saya itu, aduh ceritanya itu out of the world gitu loh. Ada cerita di mana keluarga lagi family reunion, bayangkan, berangkat satu mobil, kakek, nenek, bapak, ibu, anak, segala macam kecelakaan, biar seluruhnya meninggal. Nah, kalau kejadian seperti itu gimana? Apa yang masih kita lakukan? Iya kan? Iya. Masa ya harta kita semua nanti akan dijual oleh pemerintah lalu diambil oleh negara? Nauzubillah, saya nggak mau. Saya nggak mau hasil kerja keras saya akhirnya diambil oleh pemerintah Amerika. Saya mau diambil oleh law firm saya lalu dikirimkan semua untuk masjid dan pesantren di Indonesia. Jadi trustee itu boleh lebih dari 2 ya, Bu ya? Oh, kalau Ibu mau boleh lebih dari 10 kalau mau ngurusnya. Gitu. Nah, tadi pertanyaan saya kalau dari Indonesia seperti adik saya menjadi trustee itu ada masalah nggak kira-kira? Karena saya juga masih green card bukan American citizen ya. Ya. Bisa jadi ada masalah, bisa jadi tidak ada masalah. Tergantung dari berapa besar aset Ibu, berapa complicated aset Ibu, dan apakah adik Ibu itu bebas keluar masuk Amerika atau tidak. Kalaupun bebas keluar masuk Amerika, tapi kita nggak tahu di masa depan bisa terjadi pandemik seperti tahun 2020 kemarin. Border di close, nggak boleh ada orang keluar masuk negara. Hal itu kan menjadi ini masalah, ya nggak sih? Padahal pada saat pandemik itu disitulah banyak orang-orang yang meninggal. Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Makanya apa namanya? Bukan saya sendiri ya, banyak sekali apa namanya klien-klien saya yang lain dan bahkan lawyer-lawyer di kantor saya itu yang mempunyai the last backup itu institusi. Jadi bukan pribadi, tapi institusi yang menjadi trustee mereka. Dan kita nggak bayar apa-apa, istilahnya kita menamakan sebuah kantor, sebuah institusi sebagai trustee atau eksekutor kita itu sebagai last option. Kalau sampai tidak ada option lain terakhir, baru kita gunakan mereka dan di saat itu udah super emergency. Oke. Terima kasih, Bu. Ibu Gita udah ada nomor telepon saya. Nanti kalau misalnya ada ekstra pertanyaan silakan di Iya, WhatsApp. udah di chat ini ya kan? Iya, Ya, terima kasih. betul. Udah. Ya.
Ya, ini mungkin saya cukupkan 2 pertanyaan lagi ya. Ini kebetulan sudah ada 2 pertanyaannya dari Pak Handra sama Pak Bambang ini. Saya kira mungkin pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan menarik karena ini memang menarik ya dan penting. Mungkin Pak apa namanya Pak Handra nih, silakan nih kalau ada pertanyaan. Em, Handra, ini pertanyaannya yang di chat ya? yang di chat ya ya. Ya. Jazakillah for your informative presentation. In order for us to have a living trust, is a will required? That's a really good question, Bapak Handra. Karena in the living trust, it's already included will. It's not only will that you have inside your living trust. Jadi di dalam living trust itu, Bapak akan punya will, Bapak akan punya financial power of attorney, Bapak akan mempunyai healthcare directive atau healthcare power of attorney. Bapak juga akan mempunyai nanti di-assign notary publiknya dan juga nanti ada yang namanya funding assistant-nya. Jadi kalau Bapak mempunyai living trust, itu sudah complete package. The entire package of your estate planning itu akan lengkap di dalam living trust. Oke. Begitu Bapak Handra. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak Bambang. Silakan, Pak. Dari Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Hani ya yang telah sharing. Kebetulan mewakili dari profesional ya tentang living trust ini. Kebetulan saya di Lexington, Kentucky dan Baik. diberi kesempatan alhamdulillah untuk involve di Muslim community di sini, terutama dari Masjid Bilal. Saya anggota Board of Trustees juga di Executive Committee. Saya ingin sharing juga, jadi ini dari perspektif ini. Kebetulan masjid kami itu menyediakan Islamic Last Will dan Testament. Itu sudah di-proofread oleh imam ya, terus oleh beberapa volunteer, begitu. Dan ini sudah digunakan. Jadi kalau di Masjid Bilal, coba saya share websitenya ya, itu di masjidbilalky.org. Nanti di sana ada form. Tapi ini saya tidak tahu alasannya kenapa tidak disertakan. Saya baru ngecek, tapi tidak dicantumkan di sana. Kalau saya diizinkan dikasih co-host, akan saya share screen saya sebentar. Nanti ada berapa artikel ini. Ini ada 11 atau berapa ya, jadi preamble. Terus artikel kedua itu immediate family information, ketiga executor, trustees-nya ya, arbitration, keempat, kelima burial arrangements. Kebetulan kita punya Islamic cemetery juga. Terus custody of minor and children, artikel debt and expenses, terus bequest, sampai ke-11 itu conclusion. Ada optional juga healthcare, proxy, living will, and notarization. Terus ada detailed distribution of my estate. Ada juga. Jadi kalau kawan-kawan ingin, sekarang karena yang saya akses itu ada watermarknya, Masjid Bilal logo. Dan saya tidak punya authority untuk mendistribusikan ini. Tapi akan saya remove watermarknya, nanti mungkin bisa untuk pertimbangan di Masjid Istiqlal juga kalau Masjid Istiqlal belum mengadop ini. Alhamdulillah Pak Bambang ya. Memang sudah banyak sekali Pak Bambang masjid-masjid yang mempunyai draft atau template dari will. Yeah. Nah, living will ya kan. Nah, disinilah makanya living seperti tadi saya jelaskan di presentasi saya, living will it's at least you protect some of your asset. You control some of it, ya kan? Tapi ibaratnya kalau di living will itu tidak bulletproof. Jadi masih
memerlukan masih akan dimasukkan ke dalam probate court. Iya. Walaupun kita mempunyai semua komponen dari living will itu. Nah, di situ yang kita mau hindari. Jadinya, alhamdulillah kita memang mesti punya living will. That's at least the basic, right? Jadi kalau ada apa-apa di dalam living will seperti tadi Pak Bambang bilang sudah ada healthcare directive atau healthcare proxy, ya kan? Sudah ada guardianship dan hal-hal yang lain. Cuma yang butuh the next step supaya kita bisa menghindari living probate court, ya kan? Supaya di akhir dari protection of our asset tidak disentuh oleh negara, itu melalui living trust. Nah, jadi bisa sekali Pak Bambang, itu tinggal dikombinasikan aja tuh Pak, nanti living will-nya dengan living trust-nya. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Saya kira jazakillah khair ini Ibu Hani, informasinya sangat berharga. Saya kira yang lain pun juga sepakat ini. Mungkin karena ini ada satu lagi nih. Ini terakhir ini. Setelah itu mungkin kita tutup ya. Setelah pertanyaan terakhir ini. Tapi pertanyaannya mungkin cuma ini ya. Cuma sepertinya cuma email ya. Ada lagi pertanyaan enggak, mungkin kita akan tutup. Mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan langsung nanti ke Bu Hani karena Bu Hani juga sudah share ya kontak beliau. Ada pertanyaan dari Pak Andi. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ada tambahan harta apabila kita sudah buat trust? Langsung saya jawab aja Ustaz. Langsung ya, silakan jawab. Baru masuk ini. Terakhir. Pandi, pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini memang wajar sekali karena kita pikirkan, oh iya saya sudah buat trust ini akan berlaku 34 tahun, 10 tahun ke depan, kita nggak tahu kan sampai kapan kita meninggal. Itu urusan yang maha kuasa, urusan Allah ya kan. Allah bisa panggil kita 2 hari lagi atau 40 tahun lagi. Nah, di dalam living trust itu ada yang namanya schedule asset. Di dalam schedule aset itu ada yang namanya asset list. Nah, di schedule aset dan asset list itu bisa sangat fleksibel. Karena memang aset itu kan bisa keluar masuk ya. Misalnya ada orang punya rumah, beli di sini, jual, lalu ambil rumah yang baru. Atau orang punya bisnis, dia bangun bisnis A, lalu bisnis A-nya gagal, menjadi bisnis B gitu. Jadi tidak ada masalah. Di dalam asset list atau di dalam schedule asetnya itu, aset bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan. Tapi itu harus dijadikan kebiasaan ya, karena ada beberapa kasus saya pernah dengar orang membuat trust dan dia sudah lupa, dia tidak masukkan asetnya itu ke dalam aset listnya. Nah, jadi pada saat meninggal, trustee-nya atau eksekutornya itu sakit kepala gitu. Dia cari harta bapak ini yang di sana di situ, padahal mungkin aset-aset tersebut sudah dijual. Nah, jadi yang penting kita sebagai pemilik atau the owner of the trust, we keep track terhadap harta mana yang masuk dan harta mana yang keluar. Begitu Pak Andi dan begitu Ustaz Fikri, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak ini Bu Hani atas berbagai informasinya yang sangat menarik. Mungkin saya yakin masih banyak pertanyaan, tapi insya Allah nanti kita bisa lanjutkan atau mungkin tanyakan langsung ke Ibu Hani yang telah share juga informasinya. Saya kira mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi kali ini. Mungkin kalau memang diperlukan nanti, kalau perlu ada sesi berikutnya follow up, saya serahkan kepada masjid, mungkin nanti akan memfasilitasi selanjutnya. Mungkin kita bisa tutup ya halaqah ini. Halaqah ini semoga apa yang sudah kita sempatkan di sini bermanfaat, diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Ya, terima kasih banyak ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua atas segala kehadirannya. Insya Allah mungkin kita jumpa lagi di halaqah berikutnya yang tidak kalah menarik lagi. Saya kembalikan ke host nih Pak Eka. Silakan. Ya, terima kasih Pak Fikri, terima kasih Bu Hani, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua atas kehadirannya. Alhamdulillah, ini angka yang besar sekali, angka kehadiran yang besar sekali. Terima kasih untuk selanjutnya seperti yang diutarakan Pak Fikri, kalau memang dirasakan kita perlu mengadakan halaqah umum khusus mengenai will dan trust lanjutan, insya Allah akan kita adakan. Tapi usahakan dulu Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan langsung ke Bu Hani, kalau bisa dijawab alhamdulillah. Kalau misalkan Bu Hani nanti kewalahan menjawabnya, insya Allah kita akan buat sesi aja lagi jadi biar dijawab sekaligus. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih semuanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya.